sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhali. Yang saya cintai dan ya saya banggakan seluruh peserta kajian Senin sore ini yang dirahmati Allah, yang selalu istiqomah untuk meluangkan waktu kita untuk mengkaji dan mengaji ilmu-ilmu yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita semua bagi orang yang berakal dan mau menggunakan akalnya. Saya lanjutkan untuk kajian fikih kita sampai kepada bab tentang syarat wajib sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syaraitu wujubis sholati salasatu asya. Jadi fasal ini nanti menjelaskan tentang syarat-syarat wajibnya sholat, di mana syarat wajib sholat di sini ada 3. Ahaduha al-Islam, fala tajibus sholatu alal kafiril asli wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Jadi yang pertama syarat wajib sholat adalah muslim atau orang Islam. Jadi selain orang Islam tidak diwajibkan untuk sholat, atau orang kafir tidak diwajibkan untuk sholat, dan tidak wajib mengqadha ketika ia masuk Islam. Wa ammal murtadu fatajibu alaihi sholatu wa qada'uha in ada ilal Islam. Sedangkan orang murtad maka wajib baginya untuk melakukan sholat dan mengqadhonya ketika sudah kembali Islam. Jadi murtad 1 tahun ya berarti dia harus mengqadho selama 1 tahun yang ditinggalkan. Wasani al-bulu' fala tajibu ala sobiyyi wasobiyati. Yang kedua adalah al-bulu', jadi baligh. Ya, al-bulu'. Ya, baligh baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Lakin yuk maroni biha ba'da sab'i sinin in hasala tamyizu biha wa illa fa ba'da tamyiz. Namun keduanya, jadi anak laki-laki dan perempuan tadi, harus diperintahkan sholat setelah berusia 7 tahun jika sudah tamyiz. Jika belum maka diperintah setelah tamyiz. Nah, kemarin pada saat kita membahas tentang haid, itu paling cepat itu 7 tahun. Kalau memang secara hormonal sudah luar biasa. Atau setelahnya. Jadi disebutkan jika belum maka diperintahkan setelah tamyiz. Artinya harus mencapai kadar al-bulugh tadi, ya, baligh. Wa yudribani ala tarkiha ba'da kamali asri sinin. Dan keduanya harus dipukul sebab meninggalkan sholat setelah berusia 10 tahun. Ya, jadi sebagai orang tua mulai sedari dini harus mengajarkan anak-anaknya. Jadi nanti kalau kalian berumah tangga, sedari dini dikenalkan dengan sholat, ya, dimana batas minimum itu sudah mulai faham 5 waktu 7 tahun. Pada saat menginjak usia 10 tahun di average ini, di rata-rata
Karena bagi yang perempuan mungkin 9 tahun sudah hampir, ya kalau di persentase mungkin 50% sudah mulai dapat haid, sisanya hanya tinggal beberapa mungkin sampai dengan di usia 10-11 tahun. Nah, pada saat kondisi seperti itu kemudian dibuat standar apabila sudah mencapai 10 tahun dan diperintahkan sholat tidak melaksanakan, orang tua boleh memberikan pelajaran dengan cara memukul di sini. Ya, memukul kadarnya nanti bisa disesuaikan sendiri-sendirilah. Yang jelas yang dimaksudkan adalah untuk edukasi, bukan untuk menyakiti. Wasalisu al-aqlu fala tajibu ala majnun. Wa qawluhu wa huwa haddut taklifi saqid fi ba'din nusakhil matni. Yang ketiga adalah orang yang sehat secara akal. Jadi sholat itu tidak wajib bagi orang yang tidak sehat secara mental atau orang gila, orang hilang akal. Kemudian musannif atau pengarang dari kitab ini menyebutkan akal adalah batasan taklif, yang dimaksud bahwa haddut taklif itu menurut tuntunan syariat. Di terkadang tidak tercantum dalam berbagai redaksi matan yang lain. Ya. Istilah taklif, maksudnya istilah taklif sesuai dengan tuntunan syariat itu terkadang tidak muncul di beberapa redaksi matan atau karangan-karangan yang lain. Itu terkait dengan syarat wajib sholat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah masuk ke bab tentang salat sunnah. As-salatul al-masnunah wa fi ba'din nusuh al-masnunatu khamsun. Jadi salat sunnah yang disunahkan itu ada 5. Dalam sebagian redaksi diungkapkan dalam bentuk jamak saja, yaitu tadi sudah disebutkan al-masnunatu dalam bentuk jamak. Ya. Yang pertama adalah al-iddain, salat di 2 hari raya. Itu masuk dalam konteks salat sunnah yang pertama. Jenis-jenis salat sunnah. Kemudian wal kusufain, ya. Jadi sholat 2 gerhana. Ai sholatul kusufis samsi wa khusuf fil qamari. Jadi sholat gerhana matahari dan bulan. Wal istisqa'u, dan sholat istisqa. Jadi sholat id, 2 id, kemudian 2 kusuf, matahari dan rembulan, wal istisqa. 5. Sedangkan sholat sunnah rawatib was sunanu ta'bi'atu lil faraidi wa yu'abbaru anha aidan bis sunnatir ratibati wa hiya sab'ata asara rakaatan. Sedangkan sholat sunnah rawatib atau sholat yang menyertai sholat fardu, ya, ada 17 rakaat. Rakaat al-fajri wa arba'un qabla dhuhri wa raka'atani
ba'da wa arba'u maaf wa rak'atani ba'dahu wa arba'un qoblal asri wa rak'atani ba'dal maghribi wa salasun ba'dal isya'i yu'tiru biwahidatin minhunna. Jadi pembagiannya adalah 2 rakaat fajar atau qoblal subhi, kemudian 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya, kemudian 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 3 rakaat setelah isya yang digunakan untuk witir 1 rakaatnya. Ya, ini yang utama. Ya. Kadang kita ngambil 2 ya, tidak masalah. Ya. Tapi kalau mau mengambil utama, bilangannya adalah seperti ini. Jadi qoblal subuh 2 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 3 rakaat setelah isya. Itu berarti 2 rakaat rawatib dulu, baru 1 witir. Nah, witir itu apa? Al-wahidatu hiya aqallul witri wa aksaruhu ikhda asarata rak'atan. Wa waktuhu ba'da sholatil isya'i wa tulu'il fajri. Jadi 1 rakaat adalah minimalnya dari rakaat witir. Dan maksimal sholat witir adalah 11 rakaat seperti yang dicontohkan Rasulullah. Ya, beliau sholat witir 11 rakaat, minimal 1 rakaat. Nah, kalau 11 rakaat terus apakah langsung 11 atau 22 kemudian 1 atau bagaimana? Nah, itu banyak tata cara dan khilafiyah pada saat menjelaskan bagaimana prosesi melaksanakan sholat sunnah dalam konteks ini. Ada yang 2 kemudian ditutup 1 gitu ya. Tapi esensi witir adalah ganjil, sehingga pada saat mengerjakan masih dalam bentuk genap itu adalah bagian dari witir. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi pada saat kalian masih misal mengerjakan witirnya lebih dari 1 rakaat, maka itu adalah bagian dari witir, bagian dari sholat witir. Kan tidak mungkin niat misal usolli sunnatal witri rakaataini, ya, niat sholat sunnah ganjil 2 rakaat. Nah, gimana? Ganjil tapi 2 rakaat. Ya, makanya karena 2 rakaat masih genap, itu berarti belum menyelesaikan witirnya. Makanya harus ditambah. Redaksinya harus ditambah bahwa ini nyicil gitu ya. Dalam redaksi kalau mengutip dari Gus Baha itu kita nyicil sholat witir untuk total mau sampai 11 rakaat ya kita nyicil 22 atau 44 tanpa ada tasahud awal, tapi lebih utama 22 ya, 2 rakaat salam 2 rakaat salam, atau mau 4 rakaat salam tanpa tasahud awal. Itu khilafiyah. Yang jelas pada saat masih belum sampai ganjilnya penutupan, itu berarti masih bagian atau cicilan dari sholat witir itu, sehingga harus disebut minal witri, dari yang ganjil. Saya sholat 2 rakaat dari sholat ganjil, berarti masih ada kelanjutannya, maksudnya seperti itu. Jadi secara redaksi bentuk niat itu saya berniat sholat
dari witir atau 2 rakaat dari witir, ya, belum selesai, ya, karena masih dari itu berarti masih ada continue, baru terakhir nanti rakaat witri. Nah itu sudah penutup pungkasan, ya. Makanya esensi witir adalah 1 rakaat saja cukup. Ya bukan berarti bagi alasan yang males kemudian cukup 1 rakaat, cuman esensi witir itu sendiri sebenarnya 1 rakaat karena ganjil. Ya. Jadi bisa dipahami seperti itu. Falau au taro qoblal isya'i amdan au sahwan lam yu'tada bih. Jadi kalau ada orang melakukan sholat witir sebelum isya, baik sengaja maupun lupa, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, sholat witirnya maksudnya. Karena hukumnya adalah dilaksanakan setelah sholat isya. Warrotibul mu'akkadu min dalika kullihi asru rokaatin. Sedangkan yang mu'akkad, sholat rawatib yang mu'akkad, ya, atau sangat dianjurkan dari semua sholat sunnah di atas adalah 10. Dari total 17 tadi, ya, itu kemudian yang paling dianjurkan adalah 10-nya. Itu adalah rok'atani qoblal subhi wa rok'atani qoblal zuhri wa rok'atani ba'daha wa rok'atani ba'dal maghrib wa rok'atani ba'dal isya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu yang muakkadah. Wasalasu nawafila muakkadatun ghairu tabi'atin lil faraidi. Dan 3 sholat sunnah muakkad yang tidak mengikut pada sholat-sholat fardu, ahaduha sholatul laili wa naflul mutlaqu fil lail afdalu minan naflil mutlaqi fin nahari wan naflu wasatal laili afdalu summa akhirahu afdalu wa hadza liman qasamal laila aslasa. Jadi ya, dari 3 sholat sunnah muakkad yang tidak mengikut pada sholat fardu, salah satunya adalah sholat malam. Ya, sholat sunnah mutlak di malam hari lebih utama daripada sholat sunnah di siang hari. Di sholat sunnah mutlak di tengah malam adalah yang paling utama, kemudian di akhir malam yang lebih utama. Ya, hal ini bagi orang yang membagi waktu bisa dibagi menjadi 3 bagian malam. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam tengah, dan sepertiga malam akhir. Jadi kalau orang rata-rata istirahat itu sekitar 8 jam ya, misalkan, itu berarti tinggal dibagi 3, atau 8-9 jam itu berarti tinggal dibagi 3. Jadi kalau jam 8 sampai 11 itu adalah awal malam, kemudian 11 sampai jam 1 itu tengah malam, 1 sampai jam 4 atau mendekati subuh, ya, karena subuh macam-macam kondisi sekarang ya, jam 4 kurang 5 menit itu ya sepertiga yang akhir. Nah, itu cara simpelnya seperti itu. Kemudian wasani sholatud duha wa aqallaha rakaatani wa aktsaruhas nata asrota rakaatan. Jadi yang kedua ada 3 sholat yang
sunnah selain rawatib yang muakkad adalah salat duha. Minimal duha adalah 2 rakaat dan paling maksimal adalah 12 rakaat. Jadi kalau mau di polke duha maksimal 12 rakaat. Waktuham minir tifa'is samsi ila zawaliha kama qala Nawawiyu fit tahqiqi wa syarhil muhaddabi. Waktu dari sholat duha adalah dari naiknya matahari kira-kira setinggi 1 tombak sehingga tergelincirnya matahari sebagaimana yang disampaikan Imam An-Nawawi dalam kitab Tahqiq dan Syarah Al-Muhaddab. Jadi waktu salat duha mulai dari naiknya matahari kira-kira, jadi dari ufuk ya, dari ufuk garis pada saat dia muncul naik ketinggian dari ya horizon pandangan manusia horizontal itu di ujung timur, naik sekitar 1 tombak ya sekitar 1 meter. Ya, pada saat sudah naik 1 tombak itu baru bisa dimulai sholat duhanya. Kemudian yang ketiga adalah wasalisu sholatut tarawih wahwa isruna rok'atan bi asri taslimatin fi kulli lailatin min ramadhana wa jumlatuha khamsu tarwihatin. Yang ketiga adalah sholat sunnah tarawih, yaitu sholat, kalau di sini redaksinya 20 rakaat dengan 10 kali salaman di setiap malam di bulan Ramadan dan jumlahnya sebanyak 5 tarawihan. Nah, wa yanwis sahsu fi kulli rakaataini minha sunnatut tarawihi au qiyamu Ramadan. Di setiap pelaksanaan 2 rakaat dari sholat tarawih, seseorang melakukan niat sholat tarawih atau qiyamul Ramadan. Walau shalla arba'an minha bitaslimatin wahidatin lam wa waqtuha baina sholatil isya'i wa tulu'il fajri. Dan seandainya ada yang melakukan sholat tarawih 4 rakaat sekaligus dengan 1 kali salaman, maka menurut pengarang kitab ini dinyatakan tidak sesuai atau tidak sah. Ya. Waktu sholat tarawih adalah antara sholat isya dan terbitnya fajar. Nah, sekali lagi, fikih itu pandangan yang terkadang masih banyak jumhur dan khilafiyah, sehingga kita open mind bahwa ilmu itu harus dipelajari dengan konteks yang lebih luas. Ya, ini salah satu rujukan sama seperti halnya pada saat kita menyusun ya kalau skripsi lah ya, kalau saya mencontohkan kita nyusun skripsi dalam satu literatur, pengarang atau si peneliti menyampaikan sesuatu, dalam literatur yang lain juga sama, makanya kita harus bisa mensintesis. Jadi mana yang memang mutlak dan mana yang memang itu khilafiyah. Ya, yang khilafiyah dipandangi khilafiyah saja. Maksudnya seperti itu ya. Jadi di dalam perspektif di Fathul Qorib itu disampaikan bahwa 2 rakaat sebanyak 20. Ya. Mungkin di redaksi yang lain nanti juga kita akan menemukan yang juga menjelaskan dengan dasar yang berbeda.
Ya, sehingga sebagai seorang akademisi, sebagai seorang yang haus akan ilmu, kita harus open mind, sekali lagi ya, open mind dengan kondisi-kondisi seperti itu. Ulama saja masih ada khilafiyah, ya apalagi kita yang basicnya masih mengkaji dan mengaji dari karangan-karangan mereka. Ya, gitu saja ya. Jadi dalam pandangan terjemahan atau tulisan dari pengarang Fathul Qorib ini menjelaskannya masih dalam konteks tarawih yang 20 rakaat 2 salaman. Nanti kita akan atau insya Allah nanti saya coba akan carikan ya, nanti di lain sesi saya akan coba carikan, maksudnya sebagai syarah saja ya, sebagai syarah bahwa kondisi kalau yang katakanlah 4 rakaat dengan 1 kali salaman itu seperti apa, yaitu terbuka ya. Ini kan hanya yang jumhur itu yang paling banyak digunakan secara umum. Itu terkait dengan syarat wajib dan beberapa sholat sunnah, baik sunnah rawatib ya, maupun sunnah non rawatib tapi yang juga muakkadah. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, monggo. Belum saya lanjutkan ke syarat sah. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Fajar Wahyu Zulianto. Pertanyaannya itu seputar tentang apa itu fadilah keutamaan sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Nah, seperti ini Ustaz. Kebetulan saya kan juga pernah nyantri nih Ustaz. Dulu ketika di pesantren itu alhamdulillah sholat jamaahnya itu bisa dikatakan istiqomah. Nah, namun ketika pulang ke rumah, ketika ingin melaksanakan jamaah subuh sama isya itu kok rasanya berat banget Ustadz. Nah, perbedaan antara di pesantren dengan di rumah itu sungguh signifikan. Di pesantren itu tanpa disuruh udah otomatis jamaah, tapi ketika di rumah ingin jamaah subuh dan isya-nya itu loh berat banget. Nah, mungkin ada tips dari Ustadz supayanya bisa menyeimbangkan antara ketika waktu di pesantren juga ketika berkehidupan di masyarakat. Matur suwun. Oke, baik Mas Fajar. Jadi ini itu jadi apa ya? Jadi paradigma bagi para santri memang. Jadi budaya pada saat di pesantren itu termotivasi sesuatu yang membuat ghirohnya itu jadi luar biasa sehingga tidak ingin ketinggalan untuk tidak berjamaah. Tapi pada saat bahkan misal belum boyong gitu, kalau istilah santrinya belum boyong liburan aja itu pasti keter. Ya, keter karena seperti balas dendam. Seperti balas dendam karena waktu dengan ketatnya di aktivitas sehari-hari di pesantren, terus di rumah mungkin agak kendor ya, disiplinnya agak kendor dan seterusnya. Tapi gini, bahwa memang dua sholat ini pun itu sudah disebut oleh para ulama itu jenis atau waktu yang dimana
orang itu susah sekali. Makanya kalau kita ingin membuat muncul giroh kita, semangat kita untuk jadi istiqomah berjamaahnya itu paling simpel begini. Fadilah berjamaah adalah apabila satu dari total jamaah itu diterima, maka seluruh peserta jamaah itu insya Allah diterima semua sholatnya. Jadi luar biasa. Ya, kalau makmum ya sudah mepet, tidak bisa baca Fatihah, imamnya Fatihah sudah, maka gugurlah makmum itu untuk menyelesaikan Fatihahnya. Misal ya, jadi kita masbuk gitu ya. Kita masbuk sudah ruku, maka jangan ngejar Fatihahnya. Kalau ngejar Fatihahnya nanti keburu imam i'tidal, maka sudah tertinggal satu rakaat walaupun mengejar i'tidalnya. Nah, ini batasannya yang perlu diketahui itu juga. Jadi teman-teman pada saat masbuk melihat imam ruku, maka segeralah ruku. Ya. Jangan menyelesaikan Fatihahnya karena fadilah berjamaah di mafhum, ya, dimaafkan untuk kelewatan Fatihahnya. Tapi kalau sendiri kan tidak, sendiri semuanya ditanggung sendiri. Ya. Begitu juga tadi terkait dengan kalau salah satu dari jamaah, entah imamnya memang yang sudah makomnya sudah ke baik keistiqomahannya, kemudian kekhusyuannya itu sudah mencapai makom ibadah yang khusyuk itu tadi, maka semua makmumnya diterima walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Kita yang masih kelingan rumah, yang masih kelingan tugas, yang masih kelingan yang lain-lain, itu setara dengan orang yang di antara jamaah itu yang maksimal istilahnya kekhusyuannya itu tadi. Sehingga pada saat kita mendapatkan yang seperti ini, maka insya Allah kita tidak akan meninggalkan yang namanya sholat jamaah. Karena banyak fadilah, banyak manfaat yang bisa kita petik dari situ dibanding sholat sendirian. Ya, paling simpel itu. Sehingga sebisa mungkin jangan ketinggalan jamaahnya. Ya. Jadi kalau berjamaah itu 27 derajat dibanding yang biasa itu sudah jelas gitu ya. Sudah tidak usah diperdebatkan bahwa jamaah itu sudah mendapatkan itu. Kemudian ditambah sunnahnya, misalkan menggunakan pakaian putih, menggunakan wewangian dan seterusnya, itu naik setiap stepnya itu naik dan naik. Nah, kemudian tadi pada saat konsep sholat berjamaah, pada saat salah satu itu diterima, maka insya Allah seluruh peserta jamaah sholat waktu itu diterima semuanya. Nah, ini yang tidak didapatkan pada saat kita sendirian. Nah, paling simpel bagi kita yang memotivasi itu minimal dengan hal seperti itu, sehingga nanti motivasinya benar-benar ingin semakin dekat, ingin selalu berjamaah itu ingin semakin dekat, bukan karena kalau di pesantren misalkan karena memang kedisiplinannya itu sehingga tipis antara saya ini termotivasi untuk jamaah karena takut ditakzir, ya, kena sanksi keamanan, atau karena kiainya, saya pengen bisa selalu jamaah dengan kiai misalkan. Nah, itu jadi tipis nanti, tipis dalam konteks sebenarnya luruskah niat kita di dalam melaksanakan sholat jamaah.
di pesantren misalkan, kalau tadi Mas Fajar sebutkan. Jadi kalau sampai kepleset sedikit saja bahwa jamaah saya adalah untuk memenuhi waktu yang sudah ditetapkan, jadwal yang sudah ditetapkan, maka sebenarnya kita takut tidak jamaah karena makhluk, yaitu seksi keamanan pesantren. Atau tadi kalau saya berjamaah itu memang karena pengen makmum dari kiai, ya, karena keinginan itu, maka juga hati-hati, hati kita bisa terpeleset bahwa jamaah kita bukan niat yang sesungguhnya. Nah itu memang tipis, sangat tipis sekali, sehingga alangkah nikmatnya yang tipe simple itu tadi. Ya, saya menggunakan yang tipe simple tadi untuk memotivasi. Kalau saya tidak jamaah, saya batal sedikit saja atau saya salah sedikit saja, berarti sholat saya tak tanggung sendiri. Salah ya berarti tidak maksimal. Wes satu derajat udah maksimal sih san. Beda kalau yang tadi, ya. Karena Allah Maha Pengampun, ya, sudah memberikan ampunan bagi orang yang mau berjamaah, dan kemakluman, memahfumi dari berjamaahnya itu, maka hakikatnya adalah dengan Raufur Rahimnya, ya, Ghafurur Rahimnya Allah pada peserta jamaah sholat, menjadikan kita semakin hari, hati ini semakin tambah tunduk, tambah ingin dekat, ya. Jadi pada saat saya jamaah itu tambah dekat dan tambah dekat. Kalau saya salah di jamaah itu Allah masih mentolerir. Dengan niat saya pokoknya jamaah. Ya kan niatnya jadi intinya ingin mendapat ampunan Allah, ingin mendapat ampunan Allah. Hanya itu saja kan jadi simpel maksudnya gitu ya Mas Fajar ya. Jadi mungkin motivasi simpelnya kalau yang saya pakai seperti itu. Jadi boleh kalian gunakan sehingga ya enggak usah mikir 27 derajatnya dan lain-lain. Tetapi pada saat saya jamaah itu, kalau saya pas sedikit ada hilang tidak khusyuknya, Allah memaklumi. Mungkin yang pas saya tidak khusyuk sebelah saya mungkin khusyuk, atau imamnya sudah sampai makomnya khusyuk dan lain sebagainya, sehingga saling tambal sulam. Yang sini khusyuk, yang lain dilelah tidak khusyuk, tertutup. Yang sini pas nggak khusyuk, yang lain khusyuk, dilatur. Nah itulah konsep berjamaah, bahwa satu dengan yang lain itu saling menutup kekurangannya. Itu. Ya, nanti motivasinya tetap karena ampunan tadi, sehingga insya Allah kalau seperti itu niat kita tetap jadi lurus, kan tidak ada motivasi lain selain kalau saya sendirian saya tidak dapat banyak maklum dari Allah karena tak tanggung sendiri, tapi kalau saya berjamaah Allah memaklumi dengan segala konsekuensinya karena saya sudah mau berjamaah. Ya relax aja dari situ, insya Allah niat kita jadi lebih tertata, lebih baik, tidak ada unsur manusia, maksudnya tidak ada unsur manusia. Kalau tadi di pesantren gitu sergapnya kan mungkin masih ada unsur manusia ya, takut ditakzir keamanan, atau tadi memang wah selalu kalau Mbak Yai yang imami pokoknya kita tidak ingin ketinggalan beliau untuk berjamaah dengan beliau kan gitu. Nah itu kan hati-hati pada saat kita terpeleset sedikit, berarti sholat kita bukan lillahi ta'ala tapi lillahi manusia kan gitu. Itu ya Mas Fajar ya. Iya Ustaz, matur suwun. Nggih. Dan dari Mbak Novahira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk batas waktu mengerjakan sholat duha jam berapa? Terima kasih. Nah, kalau dihitung jam itu duha mengikuti pergeseran, ya, pergeseran terbit dan pergeseran, sehingga kalau posisi saat atau di rata-rata kalau tadi dijelaskan menggunakan ukuran bayangan ya. Kalau di sini kan ukuran bayangan. Jadi kalau ukuran bayangan itu tidak melihat jam, itu posisinya adalah tergelincir. Jadi maksudnya tergelincir itu bayangan itu
sedikit mendekati aslinya, ya, sedikit mendekati ukuran tinggi aslinya. Jadi kalau panjang bayangan dan tinggi orangnya itu sama, itu berarti posisinya sudah tidak begitu utama. Nah, kalau dihitung jam ya kita buat average-nya di jam 10 saja paling aman. Nah, di situ masih dalam waktu yang ya sebenarnya bisa menjadi jawas kalau yang di kategori kemarin yang seksi minggu lalu, ya, tapi karena sunnah itu tidak ada jawas ya masih boleh gitu aja, masih boleh ya di kisaran jam 10 mulai ya, 10 takbiratul ihram untuk duha mulai, insya Allah masih dalam kategori duha gitu ya Mbak Novair ya. Kalau mulai paginya jam berapa paling enak malah justru melihat matahari, tidak melihat jam. Jadi kalau sudah 1 meter dari ufuk horizon terbit timur gitu, kira-kira naik 1 meter kamu sudah bisa takbir untuk sholat duhanya tanpa melihat posisi jam berapa. Silahkan, ada yang lain lagi? Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi yang akan disampaikan oleh Ustaz Yazuli tadi. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ada enggak? Mungkin dilanjutkan terlebih dahulu. Saya lanjutkan ya. Untuk faslun yang berikutnya adalah wasyaraitul sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Jadi di sini pasal atau bab tentang syarat-syarat sah sholat sebelum melakukan sholat. Ini namanya syarat sah, itu berarti segala prosesi yang harus disiapkan menuju sholat. Itu ada khamsatu asya, ada 5. Wa syurutu jam'u syaratin wa huwa lughatan al-alamah wa syar'an ma waqqafu sihatan atau sihatun sholati alaihi wa laisa juz'an minha wa kharaja bihadzal qayyidir ruknu fa innahu juz'un minas sholat. Jadi wasyurudu atau lafadz asyurud adalah bentuk jamak dari lafadz syart ya, atau diartikan tanda ya, syarat ya. Dari surud itu bentuk jamak dari asyart ya, syart dengan arti tanda. Dan secara syarak hukum Islam adalah sesuatu yang menentukan sahnya sholat, namun bukan termasuk bagian dari sholat. Ya. Jadi sesuatu yang menjadi syarat, artinya syarat itu pasti dikerjakan sebelum melaksanakan sholat. Tapi yang membuat sah dari ibadah sholat kita. Dengan qayyid ini, maka mengecualikan rukun, karena sesungguhnya rukun adalah bagian dari sholat itu sendiri ya. Jadi dibedakan antara syarat dan rukun. Ya.
Asyaratul awwalu taharatul a'dha'i minal hadasil asghari wa akbari indal qudurati amma faqitut tahuraini fasolatuhu sahihatun ma'a wujubil i'adati alaihi. Yang pertama harus suci, ya, suci anggota badan dari hadas besar maupun kecil. Adapun faikut, ya, di situ tadi disebutkan faikut tahurain, ya, atau tidak menemukan alat untuk bersuci, ya, yaitu air dan debu, maka hukum sholatnya sah, namun wajib baginya untuk mengulanginya ketika sudah mampu bersuci. Yang dimaksudkan adalah faikut tahurain itu bisa saja orang yang sedang sakit, ya, hanya bisa berbaring, tidak bisa mengambil air wudhu, atau bahkan karena air wudhu tadi tayamum aja tidak bisa, maka lihurmatil waktu sholat dianggap masih dalam konteks yang diizinkan, ya. Tapi pada saat nanti misal infusnya atau apanya semuanya sudah memungkinkan untuk bisa, maka wajib untuk mengulanginya. Jadi pada saat misal di waktu itu sudah sempat sholat tapi memang belum bisa bersuci, tapi waktu belum habis ternyata sudah istilahnya dilepasi semua alat-alat itu dan untuk tayamum bisa, maka harus diulang, maksudnya seperti itu. Wa taharatu an-najasil ladzi la yughfa anhu fi saubin wa badanin wa makanin wa sayadkurul musannifu hadzal akhira qoriban. Ya, yang kedua adalah suci dari najis. Kalau tadi suci dari hadas, sekarang suci dari najis. Suci dari najis yang tidak dimakfu pada pakaian, badan maupun tempat. Wasalisu al-wuqufu ala makanin tahirin. Falatasihu sholatus sahsi yulaki ba'du bi badanihi au libasihi najasatun fi qiyamin au qu'udin au ruku'in au sujudin. Ya. Yang ketiga adalah suci tempat. Ya. Maka tidak sah sholatnya seseorang yang sebagian badan atau pakaian bertemu najis saat berdiri, duduk, rukuk atau sujud. Jadi pas rukuk kok nyundul depannya ada najis, ya, sujud kok di depan pas ada najis, maka tidak sah sholatnya. Ya, jadi pada saat badan atau pakaian bertemu dengan najis, baik berdiri, duduk, rukuk atau sujud, maka menjadikan membatalkan. Warabi'u al-ilmu bidukhulil waqti au dhanni dukhulihi bil ijtihadi. Falau salli bi ghairi dzalika lam tasihha sholatuhu wa in shantafal waqta. Yang keempat adalah tahu masuknya waktu atau menyangka masuk waktu berdasarkan dengan ijtihad, ya. Jadi paham posisi, oh sekarang sudah masuk waktunya zuhur, sekarang sudah masuk waktunya asar. Walaupun ya kayak kemarin sudah dijelaskan, beberapa tempat misal tidak bisa melihat matahari dengan baik, ya, siklusnya. Kalau di tempat kita
itu insya Allah yang perlu kita sangat-sangat kita syukuri adalah terbit tenggelamnya matahari setiap hari, insya Allah kita bisa memantau dengan baik. Tapi di daerah-daerah tertentu, misalnya di Rusia, itu kita tidak bisa membuat seperti itu, sehingga dibutuhkan di sini ijtihad, ya, sains digunakan. Ya. Para ahli ilmu itu menggunakan sains untuk pendekatan di dalam memasuki sebuah waktu sholat. Sehingga seandainya ada yang melakukan sholat tanpa semua itu maksudnya yang di atas tadi, itu menjadi tidak sah. Ya. Jadi mau sholat subuh kok tidak tahu waktu subuh, nah itu kan berarti tidak sah, tidak jelas. Maksudnya mau sholat subuh kok tidak tahu waktu subuh, terus gimana? Mau sholat maghrib tidak tahu waktu maghrib. Jadi masih posisi waktu tertentu mengira waktu maghrib misalkan, padahal sudah waktu isya atau masih waktu asar. Nah itu makanya di sini disebutkan adalah berdasarkan dengan ijtihad, ya, kesepakatan, ya, yang sudah diteliti, yang sudah ya, secara sains bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian wal khamisu istiqbalul qiblatu ayil ka'bati summiyat qiblatan annal musalliya yuqabiluha wa ka'bata lirtifa'iha wastiqbaluha bisadri sartun liman qadara alaihi wastadna musannifu ma dzakarahu biqaulihi. Yang terakhir, ya, itu yang kelima, menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat yang dimaksud adalah Ka'bah. Ka'bah disebut sebagai kiblat karena sesungguhnya seorang yang melakukan sholat adalah menghadap ke arahnya, dan disebut dengan Ka'bah karena ketinggiannya. Kemudian menghadap kiblat dengan dada adalah syarat bagi orang yang mampu melaksanakannya. Jadi utuh, yang dihadapkan itu dada, ya, bukan wajah. Maksudnya apa? Bisa saja kita, misal dada kita, ya, kalau dada otomatis badan, maksudnya gitu, ya. Tidak mungkin kalau dada sudah menghadap kiblat, ya, wajah mau noleh itu sudah jelas tidak mungkin dalam artian berarti menyepelekan, atau sebaliknya pada saat menghadap ke selatan atau menghadap ke utara, gitu ya. Kalau menghadap ke timur kan jelas nggak mungkin kepala bisa muter ke belakang menghadap kiblat. Tapi kalau ke selatan atau ke utara masih mungkin badan kita menghadap itu, tapi wajahnya dihadapkan. Ya, aku kan harus ngadep kiblat misalkan, ya. Kalau orang Samin, saya kan sudah menghadap kiblat, ya kan wajah saya. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang menghadap itu adalah dada. Ya. Kalau dada berarti sebenarnya tubuh, ya. Mayoritas tubuh menghadap ke kiblat, mau seperti apapun, ya. Tapi dada atau tubuh harus dihadapkan ke arah kiblat dengan sempurna bagi yang mampu. Bagi yang tidak, ya tidak ada paksaan atau tidak diberatkan. Nah, contoh sedang sakit, contoh masih di dalam perjalanan yang panjang misalkan, ya, di bis atau di kereta, ya, perjalanannya misal butuh waktu sekitar
4 jam, sedangkan tadi naik hampir maghrib, otomatis selesainya adalah isya perjalanan. Nah, mau maghrib itu bagaimana misal menyelesaikan perjalanan itu melebihi, apakah nanti di belakang atau mau langsung sholat di waktu maghrib itu. Nah, itu kondisi-kondisi tertentu, artinya Allah memberikan keringanan bagi kita apabila memang kondisinya adalah darurat, ya. Jadi yang perlu dipahami adalah proses menghadap kiblat itu badan atau dada, diwakili dada. Ya, kalau dada sudah menghadap ke arah kiblat, kan nggak mungkin yang lain tidak menghadap ke arah kiblat. Kalau dada berarti sudah 90%, tinggal kepala yang masih bisa toleh-toleh, tapi anggota badan yang lain sudah full menghadap ke kiblat semua. Waya juzu tarkus tikbalil kiblati fi sholati fi halataini fi sittatil khawfi fi kitalin mubahin fardhon kanatis sholatu au naflan. Jadi diperkenankan tidak menghadap kiblat saat melaksanakan sholat di dalam 2 keadaan. Yang pertama, sayyidul khauf, keadaan gawat darurat, genting, contoh pada saat perang, ya, otomatis ngadepi musuh, ya. Kita tidak bisa menghadap kiblat misalkan, ya. Kemudian wafi nafilati fis safari alarro khilati. Yang kedua adalah safar tadi, ya, sudah saya singgung. Dan yang kedua adalah ketika melaksanakan sholat di dalam kendaraan, sholat sunnah. Di sini malah di redaksinya adalah, dan yang kedua adalah ketika melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan saat bepergian. Ya, wafin nafilati fi safari alarro filatinya yang disebutkan nafilati, jadi sholat sunnah. Falil musafiri safaron mubahan walau qasiron tanafulu soba maksidihi, sehingga bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan yang diperkenankan syariat walaupun jaraknya dekat, maka diperkenankan melaksanakan sholat sunnah menghadap arah tujuannya walaupun tidak menghadap kiblat. Masih dalam konteks sunnah di sini. Waraqibut dabati la yajibu alaihi wad'u jabhatihi ala sarjiha masalan bal yumi'u birukuihi wa sujudihi wa yakunu sujuduhu akhfadha min rukuihi. Dan bagi musafir yang naik kendaraan, maka tidak wajib baginya untuk meletakkan keningnya di atas pelana, ya, kalau menggunakan kuda tunggangan atau hewan tunggangan, atau kalau pakai sepeda motor ya tidak wajib disadel gitu ya, atau di jok. Akan tapi dia diperkenakan memberi isyarah saat ruku dan sujud. Namun sujudnya harus lebih rendah dari rukuknya pada saat memberikan isyarah. Sehingga ada beda, maksudnya ada beda terkait sujud dan ruku. Wa ammal masyi fayutimmu ruku'ahu wa sujudahu wa istaqbilul lata fihima wala yamsi illa fi qiyamihi wa tasyahudihi. Adapun musafir yang berjalan kaki, maka ia harus menyempurnakan ruku dan sujudnya menghadap kiblat saat melakukan keduanya, dan tidak berjalan kecuali saat berdiri dan tasyahud. Jadi itu beberapa kafarat yang bisa
atau sesuatu hal yang diizinkan, ya suatu hal yang diizinkan untuk kondisi tidak menghadap kiblat, karena salah satu syarat yang menghadap kiblat. Sedangkan kalau kondisi darurat bila tidak menghadap kiblat itu seperti apa sudah dijelaskan seperti itu. Sehingga kesimpulannya apa? Pada saat kita safar, terutama safar ya, kalau kondisi genting Pak insya Allah tidak ya, sehingga safar, maka yang perlu dijadikan patokan adalah pada saat safar lihat waktu, maka sholat wajibnya itu lebih cenderung ke lihurmatil waktu. Misal nih tadi ya saya contohkan, berangkat itu jam 5 sore ya. Nah, naik kereta perjalanan misal katakanlah Semarang Jakarta misal 5 jam, maka sampai di Jakarta otomatis waktu maghrib sudah habis. Apa yang harus dilakukan? Maka pada saat waktu maghrib harus lihurmatil waktu. Lihurmatil waktu berniat untuk di jam takhir, bahwa salat maghrib saya nanti akan saya kerjakan di akhir, jamak takhir dengan isya. Wajib itu. Ya, kalau di waktu maghrib tidak melakukan hal seperti itu, maka jamak takhirnya itu tidak sah. Jadi pada saat masuk waktu kok diprediksi memang tidak sampai, maka segera ambil posisi untuk dihormatil waktu, berniat bahwa akan melaksanakan sholat maghrib di akhir atau di jamak takhir. Sehingga di sini disebutkan dari tadi redaksinya yang boleh adalah sholat sunnah, bukan sholat fardu di dalam posisi perjalanan. Itu yang jadi kata kunci untuk posisi safar. Itu untuk syarat sah sholat. Yang minggu depan saya lanjutkan ke rukun-rukun sholat. Silahkan kalau di syarat sah ada yang mau ditanyakan. Jazakallah Ustaz atas penanya. Teman-teman di sini ada yang bertanya. Oh ya ini Ustaz, mohon maaf ini dari Mas Ismail ada pertanyaan untuk Silakan materi. Mas Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustadz Jazuli, terkait syarat sah yang saya ketahui kan terkait sujud. Ketika sujud kan ada hadisnya bahwa kita itu diwajibkan untuk menempelkan 7 anggota badan, dari dahi, kemudian termasuk juga hidung, kemudian telapak tangan, lutut, dan juga ujung kaki. Dalam keadaan pandemi ini kan hidung mau tidak mau tertutup masker ya Ustaz. Nah kadang tuh masih jadi gumuk mungkin di pikiran sama di hati saya, apakah ini tidak apa-apa. Kadang saya turunkan sedikit terus saya biarin hidungnya kena sama lantai gitu Ustaz. Jadi gimana baiknya begitu Ustaz? Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, saya luruskan itu tadi sebenarnya sudah masuk ke dalam rukun, bukan syarat sah gitu ya. Jadi kalau syarat sah seperti tadi di awal didefinisi adalah sesuatu aktivitas yang dikerjakan sebelum sholat itu dilakukan. Kayak tadi maksudnya tadi yang terakhir adalah menghadap kiblat, itu adalah posisi yang memang harus dilakukan dulu sebelum melakukan sholat. Tetapi boleh tidak menghadap kiblat pada saat sholat. Nah, kan gitu catatannya gitu. Jadi yang disampaikan Mas Ismail itu masuk dalam konteks rukun. Ya. Dalam konteks rukun itu sebenarnya ya, kalau memang mau bermadhab malah justru kalau 7 itu minus hidung sebenarnya Mas. Ya. Telapak tangan 2.
Ya, telapak tangan dua. termasuk hidung, kata Rasulullah tuh ada di hadisnya seperti itu. Beliau menunjuk ke hidung. Itu yang saya ingat. Iya. Jadi tempat. Tetapi yang dimaksudkan paling utama itu adalah kening, batuk gitu ya. Itu yang paling utama. Ya. Cuman disempurnakan supaya sujudnya tidak ngambang. Itu istilahnya di Rasulullah menunjuk hidung itu tadi penekanan bahwa sempurnakan sujudmu sampai hidungmu itu menyentuh juga, tetapi bukan yang istilahnya bukan yang menjadi pokok, tapi pokoknya adalah kening. Nah, kening itu berarti kan pada saat kita bicara 7 berarti 2 telapak tangan, 2 dengkul gitu ya. Kemudian 2 ujung kaki plus kening kan jadi 7. Nah, pada saat yang lain malah justru kalau misalkan membahas tentang hidung itu tidak hanya hidung yang digunakan, pendapatnya adalah bahwa pada saat kita beribadah wajib sholat, tawaf, gitu ya. Kita tidak boleh menutup wajah kita. Ya. Jadi justru yang paling jumhur itu yang itu, bukan masalah yang hidung saja, tetapi sebenarnya yang paling jumhur ya itu seharusnya pada saat sholat dan tawaf itu kita tidak boleh menutup karena ini bukan aurat, ya, istilahnya gitu. Karena wajah itu bukan aurat, maka tidak boleh ditutupi. Itu harus tampak semua. Nah, jadi kalau yang mau bermadhab seperti itu, boleh-boleh saja. Kalau memang dibuka, ya dibuka saja. Tapi kalau mau menggunakan pasal darurat, ya silahkan gunakan pasal darurat. Jadi konsisten saja. Saya termasuk salah satunya yang konsisten saya tidak menutup wajah pada saat saya sholat. Sehingga ya masker saya benar-benar turunkan. Karena saya memilih menggunakan pendapat yang seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang lain yang menggunakan pasal darurat, ya sah-sah saja, tidak masalah. Jadi yang perlu dibedakan yang ini ya, Mas Ismail. Jadi tentang menutup wajah dengan masker pada saat beribadah itu hukumnya seperti apa, kan sebenarnya konteksnya seperti itu, sehingga boleh menutup kalau dikhawatirkan jenengan itu posisi tidak sehat misalkan dan bisa menularkan penyakit ke orang lain, sehingga memilih menutup, atau untuk keselamatan bersama maka menutup. Ya boleh-boleh saja menggunakan kondisi darurat seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi hidung bukan salah satu yang wajib, tetapi Rasulullah menunjuk, kan tadi saya sampaikan juga, menunjuk hidung artinya sempurnakan sujudmu sampai hidungmu juga ikut menyentuh lantai. Bahkan dalam riwayat yang lain itu tidak 7, yang paling utama adalah kening saja. 1 pada saat kening, ya nanti literaturnya saya carikan, tapi saya pernah dengar dan pernah baca sahih gitu. Jadi kening pada saat menyentuh lantai untuk sujud itu sudah cukup. Sujudnya dikatakan sah sempurna. Tapi sebenarnya dianalogikan, kalau kita mau menggunakan pikiran kita, pada saat kita sujud kening kita menyentuh lantai dengan sempurna, apakah tidak kemudian diikuti dengan anggota badan yang lain? Kira-kira kalau mau sujud terus keningnya saja ditempelkan ke lantai tanpa dijagani tangan, tanpa lutut dan seterusnya, kira-kira bisa atau tidak? Sebenarnya gitu. Jadi
kita memahami ilmu dari para ulama kita, jangan kemudian ditelan mentah-mentah. Kening saja boleh, ya udah kening, yang penting kening. Ya udah jungkel aja kening. Itu bisa nyungsep beneran kita kalau misal kita tidak sanggah dengan kedua tangan kita, kemudian lutut kita juga tidak untuk menopangnya, ya drosor jadinya kan gitu. Nah itu kita jangan kemudian menelan mentah-mentah posisi yang seperti itu, bahwa betul yang utama adalah kening, karena pada saat kening kita sujudkan maka otomatis yang lain akan mengikuti, menjaga keseimbangan tubuh kita supaya tidak oleng. Nah, akhirnya kemudian di pendapat berikutnya diterangkan lebih detail bahwa harus dengan tangan, harus dengan ini, karena yaitu tadi jangan-jangan nanti malah sujudnya bentuknya delosor tadi gitu, karena pokoknya sehingga kemudian disempurnakan dengan pendapat ulama berikutnya adalah kening, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung kaki atau jari kaki. Itu ya Mas Ismail. Jadi pasal yang digunakan adalah menutup wajah pada saat ibadah fardu, bukan masalah yang sujudnya, dan bukan syarat sah tetapi sudah masuk ke dalam konteks rukun. Gitu ya. Ini ada Mas Naufal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana hukumnya jika kita berkontak langsung dengan saudara atau sepupu kita yang beda jenis? Apakah wudhu kita batal? Belum balik. Jadi yang gini, kita harus lihat nasab gitu ya. Nasab mahram. Mahram itu sebenarnya adalah orang yang haram untuk dinikah. Dalam konteks syara itu sebenarnya mahram, muhrim itu adalah keterangannya adalah orang yang haram untuk dinikah. Jadi sepupu itu kondisinya haram dinikah atau boleh dinikah dalam garis muhrim. Kalau sepupu itu halal berarti kondisinya adalah menggunakan mazhab Syafi'i, bersentuhan dengannya jadi membatalkan. Akan tetapi pada saat bersentuhan kok posisinya masih anak-anak, masih bayi, ya enggak apa-apa. Yang dimaksudkan itu gitu loh. Ini kehati-hatian. Ya, ini kehati-hatian sebenarnya. Jadi bentuk kehati-hatian menjaga menjaga hati, menjaga pikiran dan tubuh kita, sehingga ulama itu karena ya manusia, apalagi manusia Indonesia misalkan ya kita, atau orang Arab yang nafsunya tinggi gitu, itu menurut Imam Syafi'i bersentuhan itu sudah membangunkan syahwat yang luar biasa. Maksudnya sampai di sana. Jadi di konteks itu Imam Syafi'i berhati-hati sekali supaya orang itu tidak mudah untuk seperti itu, karena dikhawatirkan kemudian muncul syahwat, ya, sehingga menjadikan sesuatu yang mudaratnya jadi lebih banyak, sehingga dirumuskan oleh beliau bahwa salah satunya bisa saja nanti pada saat syahwat muncul dan seterusnya membuat hal-hal yang lain jadi membatalkan. Nah, itu juga tadi konteks jangan ditelan mentah-mentah pengertian yang dijelaskan bahwa persentuhan itu seperti apa. Orang-orang di sana itu tersingkap sedikit aja menurut cerita itu mudah membangunkan syahwat yang luar biasa, apalagi kok sampai kulit dengan kulit bersentuhan, wah bisa tambah repot itu. Nah, makanya Imam Syafi'i kemudian merumuskan dalam fikih madhab Syafi'i itu tidak boleh. Bahkan di madhab yang lain kan boleh, ya. Sehingga ini juga khilafiyah, sehingga prosesnya seperti itu. Nah, kalau yang jelas
sepupu kemudian masih belum balik gitu ya, Pak, insya Allah selama juga niatnya tetap lurus, tidak ada apa-apa, tidak ada syahwat, tidak masalah. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya dan solusinya jika kita sakit dan diharuskan menggunakan selang atau pampers untuk buang air kecil. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan ya di yang hampir terakhir tadi, bahwa pada saat kondisi yang memang darurat tidak memungkinkan untuk mengambil debu atau bertayamum, bersuci dengan tayamum saja tidak bisa, masih dimaklumi, ya, masih dimaklumi. Jadi sholatnya pun juga kan tidak bisa sempurna, isyarah ya masih dimaklumi, dihormatil waktu, sudah masuk dan dianggap menjalankan sholatnya tanpa harus mengambil tayamum karena memang kondisinya sangat tidak memungkinkan. Tapi pada saat nanti di waktu itu kok sudah jadi dilepas misalkan dan memungkinkan untuk bersuci minimal tayamum, maka segerakan dan posisi yang tadi ya, misal di awal waktu kemudian sudah dihormatil waktu untuk sholat duhur katakanlah, tapi kemudian di jam 2 misalkan ternyata sudah ya istilahnya kesehatannya semakin membaik, kemudian mulai beberapa aksesoris kesehatan yang untuk unjang itu dilepaskan dan memungkinkan untuk bisa bersuci, maka dihormatil waktu yang pertama tadi hukumnya sudah batal. Kita harus menyempurnakan mengambil tayamum untuk walaupun tidak bisa sholat dengan sempurna juga, tetapi masih memungkinkan untuk tayamum, maka segeralah tayamum dan ulangi. Gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana membersihkan najis pakaian atau badan. Ya, kemarin sudah jelaskan panjang lebar. Ini Mas Naufal kemarin yang sesi najis ini datang enggak ini ya? Itu kita sudah bahas di bab sebelumnya. Ya, yang jelas gini. Najis itu kan punya sifat dohir 3, ya, warna, bau, dan rasa. Ya. Maka yang jadikan patokan itu sifat dohirnya itu minimal 2 hilang, insya Allah sudah dianggap hilang. Syukur 3-3-nya hilang. Ya, kan, tapi beberapa itu memang tidak mudah dihilangkan. Tetapi pada saat bau dan rasa itu sudah hilang, maka dianggap sudah suci. Karena beberapa karakter, misal katakanlah darah gitu ya, ya itu sudah kadung ngeplek, tidak bisa, sudah diupayakan dicuci semaksimal mungkin, ternyata masih ada ya sedikit masih bercaknya masih ada katakanlah. Tapi memang rasa dan baunya sudah tidak ada, yaitu sudah dianggap suci. Gitu. Ya. Minimal 2 dari 3 sifat zahir najis itu sudah tereliminir, maka sudah dianggap suci. Dan bagaimana caranya? Ya sebenarnya di minggu yang sebelumnya atau berapa ya? 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya, yang masalah ini kita bahas. Bagaimana cara menyucikan najis-najis dan kategori najis-najis itu. Yang jelas mensucikan najis harus dengan air, ya. Untuk proses pembersihannya sampai menghilangkan 3 sifat material dohir dari najis tersebut. Itu ya, Mas Novel. Nanti mungkin kalau yang di pertemuan sebelumnya masih ada catatan dan ringkasan yang dari saya, mungkin bisa di-share nanti sama teman-teman. Itu Mas Amirul. Mungkin waktunya sudah mendekati di ujung ya. Saya cukupkan ya kajian sore hari ini. Minggu depan kita masuk ke rukun sholat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bisa terus mengaji dan mengkaji
ilmu-ilmu dari Allah terkait dengan fikih ini, sehingga ibadah kita jadi semakin baik, amaliyah ubudiyah kita semakin meningkat, dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Jazuli atas penyampaian materinya yang insya Allah akan bermanfaat bagi teman-teman semua untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan kualitas ilmu kita semua. Baik, mungkin dari sebelum kita tutup dari panitia ada pesan jika teman-teman yang ingin berinfak bisa dikirimkan ke nomor rekening Bank BRI atas nama Al-Gharos Halin dengan nomor 4509 0102 1474 atau dengan GoPay dengan nomor 081 253 527 746 atau bisa dilihat di kolom chat ya. Baik, insya Allah apa yang teman-teman infakkan akan dijalankan atau diberikan untuk agenda dakwah kita semua gitu, insya Allah. Baik, sebelumnya saya juga akan mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk tetap mengikuti kajian yang ada di BAI, ada kajian rutin Senin, ada sharing Kamis sore, ada kajian khusus Anissa atau kantin, ada. Dan bagi teman-teman anggota BAI atau teman-teman pengurus bisa mengikuti sekolah peradaban dan lain-lain. Dan juga untuk teman-teman yang ingin belajar Al-Quran bisa mengikuti kuliah Quran yang insya Allah dilakukan setiap minggu. Gitu. Baik, untuk menutup kajian pada sore hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dilanjutkan dengan istighfar yang sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari saya MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di kajian sore hari ini.